Kembali lagi di Sahabat Ceria, cerdas, religius, berakhlakul, karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu materi tentang tema 3, subtema 1, mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Apakah kalian sudah tahu? Jika belum, mari kita simak pembelajaran hari ini tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu, seperti gunung meletus misalnya, tanah longsor, dan lain sebagainya. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Ingat, dalam satu paragraf ada topik permasalahannya atau ada kalimat utamanya. Kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Selanjutnya, teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, serta deretan penjelas atau isi, dan penutup atau simpulan. Pernyataan umum atau pembukaan biasanya terdapat di awal, sedangkan selanjutnya isi setelah pembukaan itu. Kemudian ada yang terakhir, itu bagian penutup atau sering disebut dengan simpulan. Yang pertama yaitu bagian pernyataan umum, berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Jadi dalam pernyataan umum itu berisi informasi singkatnya tentang hal yang akan dibicarakan, selanjutnya yang penjelasannya nanti ada dalam isi. Yang selanjutnya yaitu bagian penjelas, berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Bagian penjelas itu atau kita sebut dengan bagian isi ya biasanya. Yang selanjutnya yaitu bagian penutup, berisi simpulan dari teks atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Bagian penutup ini biasanya berada di akhir ya, atau kita sering sebutnya yaitu simpulan. Mari kita perhatikan bacaan tentang James Watt yang sang penemu mesin uap. Yang pertama yaitu paragraf yang pertama, kita perhatikan, James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Jadi bagian awal paragraf pertama itu kita sebutnya dengan pernyataan umum atau pembuka, karena di situ membahas tentang tokohnya, sedikit membahas tentang tokohnya, sehingga kita tahu oh di situ kita akan membahas tentang James Watt. Yang selanjutnya yaitu deretan penjelas atau isi, itu ada dalam paragraf selanjutnya atau paragraf 2 dalam bacaan itu. Kita baca sama-sama. Paragraf 2. Ketika berusia 18 tahun, James Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Sampai selanjutnya sampai dengan baik ya. Paragraf kedua itu disebut dengan deretan penjelas atau isi. Tuh, sudah paham anak-anak?
Kita lanjutkan lagi tentang simpulan atau penutup. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa dalam pengembangan mesin uap, nama watt diabadikan atau dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of University. Seperti yang kita kenal sekarang. Bagian itu disebut dengan simpulan atau penutup. Ya, bagian terakhir. Jadi yang bagian paragraf pertama, Bu Ina ulangi lagi, pernyataan umum atau pembuka. Bagian yang kedua, paragraf yang kedua itu deretan penjelas atau isi. Paragraf yang terakhir yaitu penutup atau simpulan. Mungkin anak-anakku ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa bertanya nanti ya. Nanti anak-anak silahkan pelajari lagi di buku pena kalian tema 3 subtema 1 ada bacaan tersebut dan kalian pahami. Terima kasih, selamat belajar. Semoga anak-anakku senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam mengerjakan dan memahami soal-soal bahasa Indonesia atau pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.